Assalamualaikum Bapak. Apakah Bapak masih ingat saya? Maaf, Anda siapa? Saya tidak ingat dengan Anda. Ya Allah, terima kasih atas semuanya. Saya sungguh tidak menyangka. Bayangkan, di tengah jalan berdebu, seorang pedagang sempol tua mendorong gerobak reotnya. Hari panas, keringat bercucuran, tapi ia tetap tersenyum melayani anak-anak yang hanya bisa beli Rp1.000. Namun, siapa sangka, di balik senyum itu, ia menyimpan doa yang hampir mustahil. Ya Allah, sekali saja, izinkan aku sujud di tanah sucimu. Sayangnya, realita jauh dari harapan. Uang setoran sekolah anaknya saja sering telat, hutang di warung makin menumpuk, dan untuk sekadar makan kadang ia rela tak menyisakan bagi dirinya sendiri. Dan yang bikin hati geram, berapa kali ia ditertawakan, dianggap remeh, bahkan diremehkan oleh orang-orang yang tak tahu beratnya hidup. Pedagang sempol mana mungkin bisa naik haji, ejek sebagian orang. Tapi, dunia punya cara membalikkan cerita. Kebaikan kecil yang dulu pernah ia lakukan, tanpa pamrih, ternyata disimpan baik-baik oleh takdir. Hingga bertahun-tahun kemudian, balasan itu datang dengan cara yang tak pernah ia bayangkan. Sebuah tiket menuju Baitullah. Di sebuah kampung kecil yang ramai oleh suara kendaraan dan hiruk-pikuk orang-orang, ada seorang pedagang sempol bernama Raka. Usianya sudah melewati setengah abad. Rambutnya mulai memutih, kulitnya terbakar matahari, namun sorot matanya tetap hangat. Setiap hari, ia mendorong gerobak tuanya yang catnya sudah mengelupas, roda berdecit, dan kaca etalasenya penuh goresan. Meski sederhana, gerobak itu adalah sahabat setia Raka. Dari sanalah ia mencari nafkah, menyekolahkan anak, dan bertahan hidup bersama istrinya. Panas matahari atau hujan deras tidak pernah membuatnya berhenti. Dengan senyum tulus, ia melayani anak-anak kecil yang menunggu sempol panas dengan saus merah yang menggoda. Terkadang, ada anak yang hanya punya Rp1.000. Raka tetap melayani tanpa mengeluh. Ia tahu, bukan jumlah uang yang penting, tapi bagaimana rezeki itu diberkahi. Namun di balik senyumnya, Raka menyimpan doa yang tak pernah ia ucapkan pada siapapun. Saat mendorong gerobak melewati jalanan sepi, ia sering menatap langit biru sambil berbisik lirih. Ya Allah, jika Engkau izinkan, aku ingin sekali sujud di tanah suci MU, walau sekali seumur hidupku. Doa itu terasa begitu jauh dari kenyataan. Raka tahu betul, untuk biaya makan sehari saja ia harus berhemat. Menabung untuk haji hanyalah mimpi yang ia simpan rapat-rapat di dalam hati. Ia tidak pernah menceritakan keinginannya itu pada istri atau anak-anaknya, karena ia tidak ingin mereka ikut terbebani. Malam hari, ketika semua orang tidur, Raka sering duduk di teras rumah kayunya. Ia menatap bintang, seakan berbicara dengan langit. Dalam hatinya ia berkata, apakah mungkin seorang pedagang sempol seperti aku bisa sampai ke Mekah? Atau memang doa ini hanya akan kubawa sampai ajal menjemput? Di pagi hari, semua kegelisahan itu ia sembunyikan lagi di balik senyum. Dengan suara riang ia memanggil anak-anak. Ayo sempol panas, 1.003 tusuk. Jangan lupa sausnya pedas. Tawa anak-anak membuatnya lupa sejenak pada beratnya hidup. Bagi mereka, Raka bukan sekadar pedagang, tapi seperti kakek yang selalu menghibur dengan candaan. Namun jauh di lubuk hatinya, Raka tetap menunggu sebuah keajaiban. Doa yang ia titipkan setiap hari masih ia jaga. Ia yakin Allah mendengar, meski jawabannya mungkin bukan sekarang. Ia hanya tidak tahu bahwa takdir sudah menyiapkan kejutan yang tak pernah ia bayangkan. Hari itu matahari terasa lebih terik dari biasanya. Raka mendorong gerobaknya ke depan sebuah sekolah. Di sanalah biasanya ia mendapat banyak pelanggan. Anak-anak kecil berlari mendekat dengan riang, berebut tusuk sempol panas. Namun belum lama ia berjualan, seorang satpam menghampiri dengan wajah ketus. Pak, jangan jualan di sini. Kepala sekolah tidak suka, katanya mengganggu pemandangan. Raka mencoba tersenyum sopan. Maaf Pak, saya hanya sebentar. Anak-anak ini sudah terbiasa beli di sini. Tapi satpam itu tidak mau tahu. Dengan nada tinggi ia berkata, pokoknya pindah. Kalau tidak, saya laporkan ke pihak kelurahan. Raka menghela napas berat. Anak-anak yang tadinya riang langsung terdiam. Dengan wajah menahan kecewa, ia pun mendorong gerobaknya pergi. Dalam hati ia berkata lirih,
Ya Allah, mencari nafkah saja harus keras ini. Di jalan berikutnya, Raka berhenti di dekat lapangan. Beberapa remaja nongkrong menghampiri. Mereka membeli sempol banyak sekali, tertawa keras-keras sambil bercanda. Hati Raka senang karena dagangannya cepat laku. Namun setelah selesai makan, salah satu dari mereka berkata, "Ah, nanti bayarnya belakangan." Mereka pun pergi begitu saja, meninggalkan tusuk-tusuk kosong di tanah. Raka terdiam. Keringatnya bercampur dengan perih di dadanya. Ia berusaha mengejar, tapi tenaganya tidak sebanding dengan anak-anak muda itu. "Ya Allah," bisiknya lirih, "kenapa dunia sekejam ini pada orang kecil sepertiku?" Malamnya, saat pulang ke rumah, istrinya menyambut dengan senyum lelah. "Bang, uang sekolah si kecil sudah jatuh tempo. Pihak sekolah minta segera dilunasi." Raka hanya terdiam, lalu menunduk. Ia tahu uang hasil jualan hari itu tidak cukup. Bahkan untuk makan malam saja mereka harus mengandalkan hutang di warung sebelah. Keesokan harinya, saat Raka melintas di gang kampung, beberapa orang duduk di warung sambil bercanda. Salah seorang pria yang dikenal kaya di kampung itu sengaja melontarkan kalimat yang membuat Raka berhenti melangkah. Itu kan si Raka pedagang sempol. Katanya mau naik haji. Hahaha, mana mungkin. Jangankan ongkos haji, bayar listrik saja sering nunggak. Tawa keras mereka menusuk telinga. Raka hanya bisa menunduk, melangkah pelan sambil menahan sakit di dada. Ia tidak pernah menyombongkan diri ingin berhaji, hanya berdoa dalam hati. Tapi rupanya doa itu entah bagaimana sampai ke telinga orang-orang, dan dijadikan bahan ejekan. Setiap malam Raka bergulat dengan perasaan sendiri. Ia mulai bertanya pada dirinya, apakah doanya terlalu muluk? Apakah ia harus berhenti berharap? Namun setiap kali rasa putus asa datang, wajah anak-anak yang ceria saat membeli sempol membuatnya bertahan. Raka tahu, ia harus terus berjalan, meski dunia seolah tak berpihak padanya. Apa yang tidak ia ketahui adalah bahwa takdir sedang menyiapkan pertemuan besar yang akan mengubah segalanya. Malam itu Raka duduk di bangku kayu di depan rumah. Angin malam bertiup pelan, lampu jalan redup berkelip. Ia menatap langit penuh bintang, lalu tersenyum getir. Meski hari-harinya penuh hinaan dan kesulitan, ia masih percaya bahwa setiap kebaikan yang ia lakukan tidak akan pernah sia-sia. Ingatan Raka perlahan mundur ke masa belasan tahun silam. Saat itu, gerobaknya masih terlihat lebih baru, rodanya masih kuat, dan tubuhnya masih penuh tenaga. Hari itu ia berjualan seperti biasa di dekat terminal. Suasana ramai, orang hilir mudik, dan udara panas bercampur debu kendaraan. Di pojok terminal, Raka melihat seorang anak kecil berusia sekitar 10 tahun tergeletak. Wajahnya pucat, tubuhnya kurus, dan bibirnya kering. Raka segera menghampiri. "Nak, kamu kenapa?" tanyanya khawatir. Anak itu hanya menggeleng lemah, matanya sayu. Tanpa berpikir panjang, Raka membuka gerobaknya, mengambil beberapa tusuk sempol panas, dan menyodorkannya ke anak itu. "Makanlah, nak, tidak usah bayar." Anak itu memandang ragu, lalu dengan lahap memakan sempol itu hingga habis. Air mata menetes di sudut matanya. Melihat itu, Raka mengambil botol minumnya yang tersisa separuh. "Minumlah, biar kuat lagi." Ia bahkan rela tidak minum seharian demi anak itu. Hari itu, setelah anak kecil itu terlihat sedikit lebih kuat, Raka mengantarnya pulang hingga ke gang kecil tempat ia tinggal. Raka tidak menanyakan siapa orang tuanya, dari mana asalnya, atau kenapa bisa kelaparan begitu parah. Baginya, membantu adalah kewajiban manusia, tanpa perlu imbalan. Malam itu Raka pulang dengan perut kosong, karena ia rela memberikan makanan terakhirnya. Namun hatinya penuh rasa lega. Ia tersenyum pada istrinya sambil berkata, "Hari ini aku tidak banyak untung, tapi Allah pasti melihat apa yang kita lakukan." Sejak saat itu, Raka sudah tidak pernah lagi bertemu dengan anak kecil itu. Kehidupannya terus berjalan seperti biasa, bergelut dengan gerobak, panas, hujan, hutang, dan tawa anak-anak yang menjadi pelanggannya. Hingga akhirnya, ia hampir melupakan kejadian itu. Namun takdir tidak pernah lupa. Kebaikan kecil yang ia tanam puluhan tahun lalu ternyata disimpan rapat oleh waktu. Sebuah benih yang akan tumbuh pada saat yang tidak pernah ia duga. Sore itu langit mendung, gerobak Raka berhenti di pinggir jalan yang ramai.
Ia baru saja selesai melayani beberapa anak kecil ketika suara klakson mobil terdengar pelan di belakangnya. Sebuah mobil hitam mengkilap berhenti tepat di depan gerobaknya. Orang-orang sekitar langsung menoleh. Beberapa berbisik, "Siapa yang punya mobil mewah sampai berhenti di sini? Masa berhenti cuma buat beli sempol?" Dari dalam mobil, seorang pria berjas rapi turun. Wajahnya berwibawa. Penampilannya menandakan ia orang terpandang. Semua mata tertuju padanya. Ia melangkah pelan ke arah Raka, sementara bisik-bisik semakin ramai. Ada yang berkata dengan nada sinis, "Apa-apaan itu orang kaya mendekat ke si pedagang sempol tua?" Raka berdiri terpaku di samping gerobaknya. Keringat dingin menetes di pelipis. Ia bingung, takut, dan bertanya-tanya dalam hati. Siapa orang ini? Apa aku punya hutang? Atau dia pejabat yang ingin mengusirku? Pria itu berhenti tepat di hadapan Raka. Matanya menatap penuh rasa haru. Beberapa orang kampung mendekat, ingin tahu apa yang akan terjadi. Ada yang menertawakan, ada yang pura-pura prihatin, ada pula yang iri dalam diam. Pria itu akhirnya berkata dengan suara bergetar, "Bapak, apakah Bapak masih ingat seorang anak kecil yang pernah Bapak tolong di terminal dulu? Seorang anak kelaparan yang Bapak beri sempol dan minum?" Raka terdiam. Ingatannya berputar. Ia mengernyitkan dahi, mencoba mengingat. Hatinya berdebar keras. Apakah mungkin dia anak itu? Bisik batinnya. Warga yang berdiri menonton semakin ribut. Ada yang berkata, "Wah, jangan-jangan orang kaya ini pernah berhutang sama si Raka." Ada juga yang menimpali, "Ah, mana mungkin. Paling juga pura-pura." Raka merasakan campuran perasaan aneh. Antara takut, bingung, dan rasa penasaran yang begitu kuat. Ia menatap pria itu lekat-lekat. Namun sebelum ia sempat berkata apa-apa, pria itu menunduk dengan mata berkaca-kaca, lalu menyalami tangan Raka dengan penuh hormat. Kerumunan langsung terdiam. Suasana hening, hanya suara angin sore yang berdesir. Semua orang menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tangan pria itu masih menggenggam erat tangan Raka. Suaranya bergetar ketika ia berkata, "Bapak, akulah anak kecil yang dulu Bapak tolong di terminal. Aku tidak pernah lupa. Kalau hari itu Bapak tidak memberiku makan dan minum, mungkin aku sudah tidak ada di dunia ini." Air mata jatuh di pipinya. Orang-orang yang menonton semakin terdiam, sebagian bahkan terperangah tidak percaya. Mereka yang dulu meremehkan Raka mendadak merasa malu. Raka terpaku, matanya berkaca-kaca. Ingatan itu kembali jelas di kepalanya. Anak kecil kurus, kelaparan, tergeletak di terminal. Ia beri sempol dan seteguk minum terakhir. Raka mengira kebaikan itu hanyalah peristiwa kecil yang sudah lama berlalu. Namun kini, anak itu berdiri di hadapannya sebagai pria dewasa sukses. Pria itu kemudian membuka tas hitam yang dibawanya. Dari dalamnya, ia mengeluarkan sebuah map berisi dokumen dan sebuah paspor. Dengan suara lirih ia berkata, "Bapak, izinkan aku membalas kebaikan kecil itu. Aku ingin memberangkatkan Bapak ke Mekah. Semua biaya sudah aku siapkan. Berangkat tahun ini." Raka terdiam, tubuhnya bergetar. Ia menatap dokumen itu dengan mata tak berkedip. Aku benar-benar akan berangkat haji." Suaranya hampir tak terdengar. Pria itu mengangguk sambil menahan tangis. "Iya, Pak, itu hadiah kecil dari aku, sebagai rasa terima kasihku. Bapak bukan hanya menyelamatkan hidupku, tapi juga membuatku belajar arti keikhlasan." Sekejap suasana menjadi hening. Orang-orang yang dulu mengejek Raka hanya bisa saling pandang, sebagian menunduk malu. Tidak ada lagi tawa sinis, yang tersisa hanya rasa terkejut dan penyesalan. Raka akhirnya meneteskan air mata. Ia jatuh berlutut di samping gerobaknya yang tua dan berkarat, lalu sujud syukur. Dengan suara lirih ia berkata, "Ya Allah, Engkau jawab doaku dengan cara yang tak pernah aku sangka. Dari gerobak kecil ini, Engkau bukakan jalan ke tanah sucimu." Air matanya membasahi tanah. Orang-orang di sekeliling ikut terharu, bahkan ada yang menitikkan air mata diam-diam. Sementara itu, pria yang pernah ia tolong dulu, kini berdiri di sampingnya dengan wajah penuh rasa hormat. Hari itu menjadi saksi bahwa kebaikan sekecil apapun tidak pernah hilang. Bahwa doa yang dijaga dalam hati akan selalu menemukan jalannya, meski membutuhkan waktu puluhan tahun untuk terkabul.
Setiap langkah hidup Raka adalah bukti bahwa kebaikan sekecil apapun tidak pernah hilang. Terkadang ia hanya tertunda, menunggu waktu yang tepat untuk kembali dengan balasan yang jauh lebih indah. Allah berfirman dalam Al-Quran, Surat Az-Zalzalah ayat 7. Barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Cerita ini hanyalah fiktif, dibuat seolah nyata agar kita semua dapat mengambil hikmahnya. Bahwa menolong tanpa pamrih, menjaga doa dalam hati, dan bersabar dalam kesulitan adalah jalan menuju balasan yang tidak terduga. Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai akhir. Jika kalian merasa cerita ini menyentuh hati, silakan tinggalkan komentar kalian, tekan tombol like, dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan kisah inspiratif lainnya. Bagi yang sudah like, komen, dan subscribe, kami doakan semoga panjang umurnya, diluaskan rezekinya, dan anak cucunya menjadi anak cucu yang syolih dan syolihah.